Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dimanapun kita semua berada hari ini, ya, yang ada di Turki, di Indonesia, di Malaysia, di Eropa, di Belanda. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Seperti Bani Asaf katakan, dalam ketidakmengertiannya, dalam banyak hal pertanyaan-pertanyaan di pikirannya, dia katakan bahwa aku tetap mau di dekatmu karena engkaulah yang memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Biarlah kita semua sama-sama makin ditarik lebih dekat dengan Tuhan, karena di sanalah kita bertemu dengan Tuhan. Dalam hadiratnya kita rasakan kekuatan, kesegaran yang baru menyertai kita. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan semuanya bersama kami. Amin.
Yes, kami perlu Kau Tuhan. perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau, Hanya Engkau Tuhan, Engkau yang mengerti hati kami, mengerti situasi dan keadaan kami. hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau, Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. kami bersyukur. Yes, you are. Kami perlu Engkau, Haleluya. Kami bersyukur kami memuji So I give myself away. Yes, I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Kami beri hidup kami buat Engkau Tuhan. Hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Amen. Biarlah sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jesus. Oh, who is Jesus? Ini hidup kami. Ini hati kami Tuhan. ini kerinduan. Amin. Lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Berkenan kepada Biar Engkau bersama kami, berjalan di depan kami, Jesus. menuntun kami, merubah kami Tuhan. Setia dan Tuhan seperti Engkau, tiada yang lain, hanya Kau segalanya. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku Tak akan goyah akan goyah selamanya bersama Tuhan. Kau Tuhan penuh kuasa,
kami nggak goyah. akan goyah selamanya. Amin. Kami hidup dalam perjanjian berkat. Amin. Karena itu ya terus kami mau pegang Tuhan. Amin. Kami mau ingatkan akan janji-Mu dalam hidup kami Bapa. Amin. Bahwa Engkau pasti memberkati dan melindungi kami. Haleluya. Mari Ibu Doreen boleh bacakan Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6. Tuhan memberkati engkau Amin. dan melindungi engkau. Yes. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kita boleh semakin mengerti akan kebenaran ini. Kita mau mendalami firman Tuhan tentang perjanjian itu yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Alex Sarmion. Silakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sahabat-sahabat Aquila Center, bersyukur hari ini kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan, mengingatkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kami rindu berbagi tentang perjanjian berkat, mendalami Bapak Ibu. Ibu Doreen sudah membacakan kepada kita dari Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Ayat ini tidak boleh kita lupakan, karena ini merupakan sebuah perjanjian Tuhan melalui para imam untuk umat Tuhan. Bapak Ibu, tidak dapat disangkali waktu-waktu ini, bahkan hari-hari ini, dampak dari krisis kesehatan yang melanda seluruh dunia, pandemi COVID-19, ternyata telah menghasilkan pukulan-pukulan yang hebat dalam segala bidang, khususnya dalam bidang ekonomi secara global. Hari ini saja saya membaca berita Switzerland, negara Swiss. Negara ini begitu kaya, negara ini diberkati dengan pemandangan yang luar biasa. Ekonominya mengalami minus 8. Bayangkan Bapak Ibu, negara yang besar, negara yang begitu kuat, negara yang diberkati. Situasi resesi secara ekonomi global dan juga negara ini mengalami pukulan yang hebat. Karenanya tidak terlepas juga hal ini dialami oleh banyak orang yang bekerja, bahkan yang berbisnis Bapak Ibu. Karenanya kita perlu mendapat kekuatan dari janji penyertaan Allah kepada umatnya. Apa itu? Yaitu janji berkat Tuhan dalam segala situasi. Nah, terlebih lagi dalam situasi seperti sekarang ini, janji itu perlu dihidupkan. Amin. Amin. Perlu dihidupkan. Kenapa dihidupkan? Karena kita pegang janji itu bahwa penyertaan Allah tidak akan berkurang. Nah, apalagi kita mengingatkan Tuhan akan janjinya. Tadi Bu Doreen telah membaca di pasal 24, dikatakan Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ingat Bapak Ibu, perjanjian Tuhan buat kita adalah berkat. Ingat, situasi apapun yang kau alami dan kau rasakan waktu ini, ya mungkin waktu-waktu ini kau nggak tahu apalagi yang harus kau perbuat, apalagi yang harus kau lakukan. Ya mungkin sudah buntu secara jalan, secara pikiran, ya. Tetapi Bapak Ibu, janji Allah datang kepada kita semua.
engkau diberkati. Mungkin keadaanmu terbalik waktu-waktu ini, bukan keadaan yang diberkati. Bapak Ibu, itulah kehidupan. Kalau kita selamanya terus mengalami sesuatu yang indah, ya seperti jalan tol, kehidupan kita tanpa hambatan, tanpa tantangan, mungkin di satu titik kita nggak butuh Tuhan, Bapak Ibu. Kita nggak perlu Tuhan. Tapi melalui season-season kehidupan yang kita jalani, yang kita rasakan, bahkan yang kita alami, kita dibawa, Bapak Ibu. Dibawa apa? Dibawa ternyata kita mengandalkan Dia. Kita berharap kepada Dia. Bahkan kita lebih percaya dalam segala situasi. Bahkan situasi yang tampaknya nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu, pegang hal yang pertama ini. Bahwa Tuhan memberkati engkau. Ya. Walaupun situasinya tampak tidak mungkin, tampak terbalik, taruh dalam hatimu, taruh dalam pikiranmu, Tuhan memberkati engkau. Dan itu akan membentuk dalam imajinasimu, dalam membentuk dalam perasaanmu, bahwa engkau orang yang diberkati oleh Tuhan, tidak peduli situasi apa. Katakan amin. Ini yang kita perlu dikuatkan, Bapak Ibu. Dan setelah kita diberkati, dikatakan Tuhan melindungi engkau. Bapak Ibu ingat gak kisah Ayub? Ketika Ayub sangat diberkati oleh Tuhan, dan ada dialog, kita lihat di Ayub pasal 1, Ayub pasal 2, antara Tuhan dan para malaikatnya. Dikatakan Tuhan kepada malaikatnya dan juga kepada iblis, apa engkau lihat hambaku Ayub? Tidak ada yang seperti dia. Tuhan banggakan. Ya, tapi iblis bilang, coba angkat pagar perlindungan, angkat penyertaan itu, angkat semua yang menjagai berkat-berkat Ayub. Angkat. Dan Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan. Lihat, Tuhan tidak mencobai Alkitab berkata, tapi Dia mengizinkan. Dan diangkat pagar perlindungan itu. Dan iblis ambil semuanya. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa ada pagar perlindungan atas anak-anak. Jadi situasi apapun yang kau alami sebenarnya semua diizinkan. Ya, diizinkan oleh Tuhan. Bagaimana Ibu Asnat dari ayat 2 pasal 24 ini? Iya. Jadi sebenarnya ukuran berkatnya bagaimana itu, Pak? Kalau dikatakan Tuhan memberkati engkau, tapi kenyataannya situasi hari-hari ini kita dalam keadaan yang sulit. Ukurannya. Iya, Pak. Jadi ukurannya memang berkat itu bukan hanya materi, Bapak Ibu. Jangan kita terjebak hanya materi. Kesehatan, ya kan, damai, sejahtera. Nanti kita akan lihat berkat itu berupa apa saja dalam Bilangan pasal 6. Ya kan, kesehatan, damai sejahtera. Berkat itu adalah kasih karunia Tuhan. Nanti kita akan lihat pelajaran berikutnya atau ayat-ayat berikutnya. Jadi ukuran yang dialami oleh anak-anak Tuhan dalam situasi apapun adalah hari-hari ini mengucap syukur. Amin. Karena memang ada season-season kehidupan yang harus dijalani. Ya kan, ketika kita diberkati ataupun berkat itu belum datang, ternyata mengucapkan syukur. Disitulah waktunya saya katakan tadi, kita bergantung kepada Dia lebih kuat lagi, lebih dalam lagi, lebih penyerahan total lagi. Jadi itu Ibu Asnan, ukurannya adalah dalam waktu-waktu ini, situasi ini adalah mengucapkan syukur. Atau engkau dalam keadaan yang tidak seperti yang saya katakan, engkau dalam keadaan yang baik, ya, engkau dalam keadaan yang sangat diberkati, puji Tuhan Bapak Ibu, puji nama Tuhan, mengucap syukur juga Bapak Ibu. Dan kalau satu saat seperti yang saya katakan keadaanmu seperti ini, nah, dalam segala keadaan mengucap syukur. Gimana Ibu Dorin, mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan, dibagikan, ya? Atau Samuel? Ya, saya ada pertanyaan, Pak. Misalnya orang Kristen Ya. sudah mengerti firman Tuhan dan sudah melakukan firman-firman itu, tetapi belum dapat berkat janji Tuhan. Itu bagaimana, Pak? Baik. Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan yang dialami oleh banyak orang.
Dia sudah mengerti tentang perjanjian berkat. Dia sudah melakukan perjanjian berkat, tapi dia belum mengalami. Jawabannya adalah dibutuhkan ketekunan. Amin. Ternyata di balik ketekunan, di situ Allah mengizinkan kedewasaan kita. Amin. Jadi kita bukan mengejar berkat atau hanya ingin mengalami berkat. Yes. Amin. Amin. Tapi sumber berkat itu yang perlu kita Ya. kejar. Di balik itu semua memang Tuhan izinkan ya bahwa kita mengalami pendewasaan. Amin. Mungkin banyak kita waktu-waktu ini sedang mengalami pendewasaan di dalam iman kita, kematangan di dalam perjalanan kerohanian kita. Ada hal-hal yang Allah izinkan. Bertekunlah dan jadilah kuat Bapak Ibu, dan jangan lemah dalam situasi ini. Iya. Ada lagi yang mau sampaikan sesuatu? Saya juga teringat ada seorang hamba Tuhan yang mendapatkan firman yang berkaitan juga tentang janji berkat Tuhan ini, bahwa situasinya sama seperti ketika orang Israel keluar dari Mesir, ya, dibawa oleh Musa menuju ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu kan janji yang Tuhan sediakan berkat buat bangsa Israel untuk bisa mereka menerima janji berkat di sana. Tapi dalam perjalanannya, ya kan, mereka harus mengelilingi 40 tahun di padang gurun. Dan ketika mereka merasa sangat kelaparan, ya, mereka meninggalkan kenyamanan daripada Mesir yang biasanya hidup enak, semuanya sudah tersedia, pekerjaan, makanan, ya, dan mereka harus tinggalkan, keluar dari zona nyaman itu. Dan di situ mereka harus benar-benar bergantung kepada janji dan berkat Tuhan, ya. Dan disitulah Tuhan menurunkan mana dari surga, menurunkan burung puyuh, ya, daging yang disediakan untuk orang Israel bisa makan, ya, bisa hidup, ya, selama mereka di dalam perjalanan itu. Dan itu ajaib. Disitulah mereka benar-benar bergantung kepada berkat Tuhan. Dan saya merasakan bahwa memang situasi kita hari-hari ini, kita harus bergantung benar-benar kepada berkat janji Tuhan, bukan dengan kekuatan kita lagi, saudara, ya. Karena situasi sangat bisa berubah hari-hari ini. Dalam sekejap semuanya bisa terjadi perubahan. Tetapi ketika kita bergantung kepada sumber berkat itu, Dia sendiri memberikan, mencurahkan, ya. Saya percaya Dia mencurahkan hikmat buat setiap kita. Dia mencurahkan berkat yang tidak bisa kita duga, kita tidak mengerti dengan caranya. Sehingga jalan-jalan Tuhan dibukakan buat setiap kita yang bergantung kepada perjanjian berkat Tuhan. Gitu. Makanya di ayat 25 dari Bilangan pasal 6 dikatakan Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, ya, dan memberi engkau apa? Kasih karunia. Apa itu Bapak, Ibu? Kasih karunia. Kasih karunia adalah bahasa aslinya karis, ya, kekuatan Allah, kemampuan Allah yang diberikan kepada kita. Yes. Makanya dari pertanyaan tadi, kadang kita diizinkan untuk bertekun. Ketika kita bertekun di sana, kita mulai berjalan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Sebetulnya banyak permasalahan terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah kita masih pakai kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Itu permasalahannya. Makanya ketika semua tampaknya tidak ada, tampaknya kita tidak beruntung, sebetulnya kita sedang dilatih untuk tidak memakai kekuatan diri sendiri, tapi berjalan dalam kasih karunia Allah. Tidak mudah ini. Berjalan dengan iman dan mempercayai Tuhan, seperti yang Ibu Asmat katakan, bergantung total. Penuh nggak? Ini mudah untuk dikatakan, mudah untuk dibicarakan, tapi tidak semudah yang kita dengar. Apakah kita sedang mengalami ini waktu-waktu ini? Ini yang menarik. Saya mau katakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Bapak Ibu, dan memberi engkau kasih karunia. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, dalam perjanjian Tuhan, oh Bapak Ibu, wajah Tuhan tuh bersinar kepada kita. Amin. Satu kali saya kedatangan teman saya, sahabat saya, waktu
saya tingkat sekolah SLA ya, SMA begitu. Namanya Samuel juga, iya kan ini sahabat kita Samuel, namanya Samuel juga. Samuel Rahantaknam. Dia sekarang di USA, di Amerika. Dia begitu dekat dengan saya. Nah, dia datang ke rumah saya, dia ketuk pintu. Dan ketika saya buka, dia bilang, "Alex, wajah kamu begitu bercahaya." Bapak Ibu. Dia bilang, "Kenapa?" Karena saya habis berdoa. Ketika saya habis berdoa, saya ketemu Tuhan, saya mengalami kehadiran Tuhan, saya mengalami damai sejahtera. Dan waktu Bapak Ibu, dia ketemu dengan saya, dia, "Wajah kamu bercahaya." Bapak Ibu, saya mau katakan Tuhan itu benar-benar, ya, begitu dekat dengan kita sebenarnya, bahkan lebih dekat dari apa yang kita kenakan saat ini. Hanya Bapak Ibu, kita perlu memang mengerti perjanjian Allah dan perlu membangun keintiman. Ya, kita perlu intim. Ya, dan ketika Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kasih karunia-Nya, saya percaya situasi apapun kita akan kuat melewati. Dan situasi itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun perasaan dan pikiran kita. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau disampaikan sesuatu? Ingat Bapak Ibu, bangsa Israel itu sangat bergantung, seperti yang Ibu Asad katakan tadi, dengan berkat Tuhan. Makanya kalau kita lihat waktu-waktu ini, bangsa mana yang sangat diberkati secara ras, secara kelompok masyarakat, orang yang terkaya di dunia, orang yang paling pintar di dunia, penemu-penemu, bahkan barang-barang yang kita gunakan waktu-waktu ini, kecanggihan teknologi yang kita pakai, itu dari mana Bapak Ibu? Dari bangsa Israel. Jelas, tegas sekali firman Allah, dan sungguh mereka mengalaminya. Coba bayangkan kalau keluarga kita memegang janji, perjanjian berkat ini, dan menjadi dampak bagi orang lain. Bukan hanya kita diberkati, tapi orang lain diberkati seperti bangsa Israel. Orang di seluruh bumi ini diberkati karena mereka memegang janji berkat Allah. Ada ayat terakhir dari Bilangan 6 ayat pasal 26 dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau apa? Damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, menghadapkan wajahnya artinya Tuhan itu selalu ada di dalam kita, di hadapan kita. Dan Bapak Ibu, damai ini setelah kita diberkati, dilindungi, hidup dalam kasih karunia, apa yang dibutuhkan manusia di seluruh dunia ini, penduduk bumi ini, mereka yang membutuhkan damai. Coba kalau tidak ada damai, kita diberkati, kita hebat, mungkin kita punya segala sesuatu, tapi nggak ada damai sejahtera, itu semua tidak bisa dinikmati. Amin. Iya kan? Sesederhana pun apapun yang kita miliki, yang kita kerjakan dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, tapi kalau ada damai sejahtera Allah, rasanya itu sudah menyempurnakan kehidupan kita. Saya mau bertanya, apakah waktu-waktu ini damai sejahtera itu, ya, damai sejahtera itu memenuhi hati kita dan pikiran kita atau tidak? Mungkin kekhawatiran, ketakutan, iya kan, menguasai hati dan pikiran kita, sehingga ada kecemasan, ada kebimbangan, iya kan? Nah, ayat 26 dari Bilangan pasal 6 ini, damai sejahtera, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Kita mesti ingat ini. Bapak Ibu, baca terus Bilangan pasal 26 ayat 24 sampai 26 menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Here I stand, Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing
I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Kita mau angkat tangan kita buat umat Tuhan yang mendengarkan ibadah ini. Amin. Dalam pergumulan mereka, Yes. apapun hari-hari ini, Tuhan, Jesus. kami Jesus. hampiri setiap kami, ya Jawab. Allah. Datangi setiap kami, dengan Jawab. Roh Kudus. Segala beban-beban Jawab. pergumulan kami, tidak ada yang kata Tuhan, tidak ada yang melebihi daripada kekuatan kita sendiri. Segala pergumulan yang kita lalui, yang kita hadapi, pasti akan diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa buat umat Dalam nama Yesus. yang membutuhkan pekerjaan, Amin. yang membutuhkan kesembuhan. Kami terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Ramaya Syarala Matakai, Ramaya Syarala Matakai. Tuhan Yesus. Oh, yang membutuhkan jawaban doa. Tuhan Yesus. Oh, yang membutuhkan iman dalam segala Dalam nama apapun Yesus. yang dikerjakan, Engkau bekerja Tuhan. Kami bergantung padamu Tuhan. Amin. Oh, yes, Lord. Amin. Tuhan bekerjalah, Roh Kudus bekerjalah, menjamah. Terima kasih kami sudah terima. Kami akan dengar kesaksian-kesaksian Jesus. bagaimana Tuhan bekerja di dalam dan melalui kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu dimanapun kau berada. Kita mau ucapkan bilangan 6 ayat 24 sampai 26 sekali lagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat berlimpah yang datang dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus dan Tuhan yang manis dan kuasa daripada Roh Kudus turun atasmu, turun atas kita semuanya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan, kami merasakan berkat Tuhan. dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua